Halo guys, kembali lagi bersama saya ya guys. Mudah-mudahan kalian semua diberi kesehatan dan kekuatan ya di masa sulit ini. Karena kita sekarang akan membahas film yang menyedihkan. Di video kali ini kita tidak ada bercandanya ya. Yang sudah selesai boker, siram dulu. Yang habis kencrot, ingat akhirat. Dan buat wakil rakyat yang masih hobi main sulap, nice. Film kali ini adalah film yang diangkat dari kisah nyata yang berjudul The Elephant Man yang dirilis tahun 1980. Jadi jika videonya berwarna hitam putih, HP kalian jangan dibanting ya, karena filmnya emang begitu stylenya. Ya kecuali kalau kalian itu saudaranya saya yang bokapnya Steve kerja. Film ini disutradarai oleh David Lynch yang mengisahkan tentang kehidupan seorang anak lelaki dari Inggris yang memiliki kondisi yang menyedihkan sejak dia kecil. Selain ia diperlakukan seperti monster oleh orang-orang di lingkungan sekitar, ia juga harus bisa menahan rasa sakit yang diakibatkan oleh kondisi fisiknya yang cacat sejak kecil. Jadi guys, udah pada ngeluh apa aja nih hari ini? Oke, jadi langsung aja siapkan tisu magic, tisu di samping Anda, cari tempat menonton yang sepi dan kedap suara dari suara tangisan, karena kalau di jalan nanti disamperin sama Mbak Im Wong. Matikan lampu rumah tetangga Anda dan ingat, jangan mengeluh, karena Anda masih memiliki HP dan kuota internet untuk menonton video ini. Iya. And let's roll the reels. Film dibuka oleh Mr. Frederick Triff, atau kita sebut saja Fred, biar gampang, nggak ngelepotan nih mulut ngomong, yang sedang berada di festival. Ia terlihat mengikuti polisi yang menuju ke wahana pertunjukan orang-orang aneh, atau freak show. Itu loh, kayak di game bully di PS2. Oh iya, film ini bersetting di era sekitar tahun 1870 sampai 1890-an. Karena kisah ini terjadi di tahun itu dan bertempat di London. Makanya kota, kendaraan dan pakaian orang-orangnya seperti itu. Tapi untuk style filmnya dipakai hitam putih karena emang supaya menunjukkan kesan jadul-jadulnya gitu loh. Padahal di tahun rilis film ini yang di tahun 1980, film sudah bisa berwarna. And lanjut. Di sana terlihat polisi berbincang dengan si pemilik pertunjukan ini yang bernama Bites, atau kita sebut saja Ucok. Polisi meminta Ucok untuk menutup pertunjukannya karena melanggar norma dan membuat orang-orang ketakutan. Pertunjukan ini ternyata adalah pertunjukan orang aneh yang di sana ada si Elephant Man. Karena ia memiliki fisik yang seperti itu, ia dimanfaatkan oleh Ucok untuk meraup keuntungan. How else will he live? This is monstrous and should not be allowed. Treasure. Fred ternyata adalah seorang dokter bedah. Ia terlihat sedang melakukan pekerjaannya. Setelah itu, Fred nampak sedang menuju ke tempat si Ucok. Dan ia mengatakan kepada si Ucok kalau ia ingin melihat si Elephant Man ini. Si Ucok pun mengatakan kalau dia sudah tutup. Akan tetapi, Fred bilang dia akan membayar lebih untuk melihatnya. Ucok yang matanya hijau pun langsung mengiyakan. Di dalam sana, suasana nampak sangat mencekam, seperti ia akan menemui Mimi Peri. Diamlah, jangan nendang-nendang dulu. Jangan layar dulu. Ucok pun melakukan pertunjukan private-nya ke Fred. Asik privat. Di sini, Ucok menjelaskan kalau si Elephant Man menjadi seperti itu karena ibunya diinjak oleh gajah liar di Afrika saat si Elephant Man masih di dalam kandungan dan baru berumur 4 bulan. Makanya pertunjukan itu disebut Elephant Man. Elephant. Man. Stand up. Stand up. Di sana, Fred nampak sangat terkejut saat melihat wujud si Elephant Man dan meneteskan air mata. Setelah selesai,
Fred menyuruh si Uco untuk membawa si Elephant Man ke tempatnya besok jam 10 pagi. Dan sudah pasti dengan melakukan sogokan fulus ke Uco yang dermawan ini. Keesokan hari pun tiba. Si Elephant Man nampak sudah di tempat si Fred, yaitu sebuah rumah sakit. Fred pun datang dan menyuruh si Elephant Man untuk mengikutinya. Dan ia bilang pada suster di sana yang bernama Miss Motherhead. Miss Kepala, Ibu Kepala. Miss Mother's Head, atau sebut saja Inul. Bahwa Fred akan berada di ruangannya dan jangan diganggu. Dengan maksud supaya orang-orang di rumah sakit itu tidak terkejut dengan wujud si Elephant Man. Sesampainya di ruangan, Fred memperkenalkan diri dan memberitahu si Elephant Man kalau ia bekerja sebagai ahli bedah di rumah sakit London itu. Dan juga menjelaskan kalau ia mendalami anatomi di sekolah kedokteran. Fred di sini bermaksud untuk mengamati dan mencari tahu apa yang terjadi dengan tubuhnya. Dan di sini si Fred mengatakan kalau si Uco memberitahu si Fred nama aslinya si Elephant Man adalah John Merrick yang berasal dari Inggris dan berumur 21 tahun. Bagaimana kalau kita panggil si Elephant Man namanya aja ya, supaya lebih manusiawi. Scene berpindah ke rapat yang diadakan Fred. Di sana Fred mencret. Di sana Fred menjelaskan tentang kondisi si John dari segi ilmiah. Gak kebayang nih kalau si John di Indonesia. Babi yang terlahir cacat aja dibilang dajal. Tetangga main kripto dibilang ngepet. Sungguh plus 62 negeriku tersayang, tercinta, termakmur, tapi sayang banyak pesulapnya. Saat selesai, John pulang dengan dokar. Dan nampak si Fred dengan teman satu profesinya yaitu si Fox. Fox berkata kalau Fred tadi tak menjelaskan keadaan mentalnya sama sekali. Scene berpindah ke kediaman si Uco. Di sana Uco yang mabuk ini nampak memukuli si John. Where have you been? What did you do? Keesokan harinya, bocil yang sering bersama si Uco nampak menghampiri Fred di tempat kerjanya dan mengatakan kalau John sedang sakit. Di sana, Fred berkata kalau John seperti habis mengalami cedera yang parah. Uco berkata kalau John habis terjatuh karena dia itu ceroboh. Fred di sini sudah mengetahui kalau John habis dipukuli. Fred lalu menanyakan Uco kenapa dia duduk seperti ini. Dia butuh tidur. Uco berkata dia tidak bisa tidur terbentang karena itu bisa membunuhnya. Ya karena kepalanya terlalu besar dan tumor di punggungnya itu. Fred bilang John harus dirawat di rumah sakit. Tapi si Uco ini menyuruhnya merawatnya di sini dan nampak ia tidak mau kehilangan John atau direbut darinya. Ya karena John adalah harta berharga si Uco, atau lebih tepatnya sumber mata pencahariannya. Sungguh keren. Akhirnya ia membawa si John ke ruang isolasi di rumah sakit. Keesokannya saat Fred akan membawakan sarapan untuk John, ia diberhentikan oleh orang yang bernama Kargom, atau kita sebut saja Aki-Aki. Nampaknya ia adalah atasan di rumah sakit itu. Ia menyuruh suster aja yang membawakan ke atas. Suster yang nampak terlihat ketakutan itu diberitahukan oleh Fred untuk tetap tenang. John tidak akan menyakitimu. Setelah itu, Fred diajak berbicara oleh Aki-Aki itu. Kata Aki-Aki tidak baik menyimpan rahasia di rumah sakit. Dan kenapa si pasien itu ditaruh di ruang isolasi kalau dia cuma mengidap penyakit bronkitis? Ya nggak tahu. Fred bilang kalau ia itu cacat dan memiliki wujud yang akan mengundang kehebohan di rumah sakit. Dan Aki-Aki bilang apakah cacatnya itu tidak bisa disembuhkan? Fred lalu bilang iya. Dan Aki-Aki menegaskan kalau di rumah sakit itu tidak boleh ada pasien yang tinggal kalau penyakitnya itu tidak bisa disembuhkan. Dan saat suster itu masuk ke kamarnya si John, Fred lalu meminta maaf kepada si John atas kejadian itu dan bilang kalau ia akan membawakannya sarapan yang baru karena si John pasti sudah sangat lapar. Dan malam pun tiba. John tampak sedang tertidur. Di sana ada si penjaga malam rumah sakit yang bernama Jim, atau kita sebut saja si Panjul. Panjul terlihat sedang menuju ke ruangan isolasi tempat John berada. Di sana ia terkejut dengan wujud si John. What the bleeding hell happened to you? Damn, mate.
Get yourself disliked. Panjul pun berkata kalau ada banyak orang yang akan menemuimu. Si monyet ini juga berpikir untuk mencari keuntungan dari kondisi si John, dengan menyuruh orang bayar jika ingin melihat si John sama kayak si Ucok. Dan terlebih ia mempunyai akses ke ruangan si John malam hari. Keesokan harinya, si Ucok nampak menyelinap masuk ke dalam rumah sakit yang sedang terjadi kekacauan. Di ruangannya si John, si Inul bilang ke Fred kalau ia sudah cukup sabar untuk mengurus si John dan mengatakan kalau John tidak seharusnya diam lebih lama lagi di sini karena ia ada kesibukan lain. Ya mungkin maksudnya si Inul itu karena di sini itu rumah sakit kali, bukan panti jompo. Setelah itu, Fred berkata pada John kalau ia tak bisa membantunya jika dia tidak mau bekerja sama. Karena John tidak pernah berbicara dan Fred yakin kalau John itu mengerti dan ada sesuatu yang ingin dikatakan. Tapi si John cuma diam aja. Ya namanya juga dia trauma pak, udah dimanfaatin, dipukulin, terus isi nahan rasa sakit dari penyakitnya. Tidur aja dia harus duduk, aduh gimana ini, saya emosi jadinya. Dan di sini si John mengerti apa yang diucapkan si Fred. Dan ia ternyata tidak keterbelakangan seperti yang Fred kira. Fred pun bilang kalau ia bisa membantu asalkan John mau berkomunikasi supaya tidak dibilang sama orang lain kalau ia keterbelakangan atau seperti berbicara dengan tembok. Karena John cuma diam aja kalau diajak ngobrol. Saat itu, Fred menyuruh John untuk berbicara. Dan John yang agak kesulitan berbicara pun akhirnya bisa mengucapkan beberapa kata. Yes. Yes, I can understand that. You can't speak. Tak lama setelah itu, Fred bertemu si Ucok. Dan Ucok mengatakan kalau ia mau John dikembalikan padanya. Saat Fred menolak, Ucok terlihat marah karena udah tanggal tua jadi si bangsat ini harus dapat uang. Dan Fred berkata kalau Ucok ini mengambil keuntungan dari penderitaan orang. Ucok yang gak terima pun berkata kalau Fred tidak ada bedanya dari dia. Dia membantu si John semata-mata cuma agar namanya diangkat di kalangannya. Dan tetap ngoceh kalau ia ingin John kembali padanya. So you can beat him, so you can starve him. A dog in the streets would fare better with you. Fred langsung bilang kalau John bukan benda yang dimiliki seorang. Ia adalah manusia sama seperti kita yang mempunyai hak untuk hidupnya. Tapi si Saiton yang matanya hijau ini tetap memaksa kalau si John harus dikembalikan. Saat Ucok bilang kalau ia akan melamporkannya kepada polisi, si Aki-Aki pun nongol. Go to the authorities then. I'm sure they'll be very interested to hear your story as well as ours. Ucok kuntul ini pun lalu pergi. Dan Aki-Aki ini bilang kalau ia ingin bertemu dengan si John besok. Keesokan harinya, sebelum bertemu Aki atasan si Fred nampak mengajarkan John beberapa kata untuk nanti saat ia akan bertemu Aki-Aki ini. Supaya menunjukkan kalau ia bukanlah monster atau keterbelakangan. Ia juga manusia yang hanya terlahir tidak seberuntung orang-orang pada umumnya. Dan Aki-Aki itu pun masuk ke ruangan John dan bertemunya. Di sana nampak John terlihat gugup dan hanya mengulangi kata-kata yang diajarkan oleh Fred. How long did you and Mr. Treves prepare for this interview? Aki-Aki itu pun bilang ke Fred kalau ia tidak cocok di sini. Ia lebih cocok diam di tempat yang selalu ada orang yang merawatnya. Atau mungkin maksudnya itu di panti jompo kali ya. Namun, saat Aki-Aki itu akan pergi, John terdengar sedang mengucapkan kata-kata dari Alkitab. Fred dan Aki itu pun terkejut. Di sana, Fred bilang kalau ia tidak mengajarkannya kata-kata itu dan menanyakan di mana ia tahu kata-kata itu. John pun bilang kalau ia dulu sering membaca Alkitab dan bilang juga kalau ia suka dengan kata-kata itu karena sangat indah. Si Aki di sini nampak menyuruh Fred untuk menemuinya di kantornya saat sudah selesai dari sini. Setelah itu, si Fred menanyakan si John, "Kenapa kamu tidak bilang kalau kamu bisa membaca?" Dan di sini John akhirnya memberitahu kalau ia takut dan tidak berani untuk berbicara. Ya wajar lah, kan udah saya bilang. Kalau udah tahu backgroundnya John dulu sering disiksa, apalagi dengan kondisinya seperti itu, kita harusnya lebih bersabar kalau ingin membantu. Setelah itu, Fred langsung ke kantor atasannya. Di sana, Aki itu merasa kasihan terhadap John dan mengatakan kepada Fred, "Bisakah kau membayangkan apa yang telah dia alaminya selama hidupnya?" Dan juga bilang kalau ia tidak percaya jika ada orang yang bisa membayangkan penderitaan apa yang telah dialami si John. Lalu scene pun berpindah ke seorang wanita bernama Miss Kendall. Miss Kendall ini adalah orang yang jual sendal. Apa sih?
Dia adalah seorang artis teater terkenal di masanya. Miss Kendall nampak sedang membaca koran tentang si John, yang mengatakan kalau meskipun John berwujud sangat mengerikan, tetapi ia sangat lembut, pintar, dan sopan. Di sini nampak si John sudah dikenal dan diberitakan di koran-koran. Miss Kendall pun tersentuh lalu berkata kalau ia ingin menjumpai si John. Scene lalu berpindah ke bar dan di sana ada si Panjul yang memberitahu orang-orang di bar tentang berita si John yang ada di surat kabar London Times. Panjul berkata kalau ada orang yang tertarik untuk melihat si John secara langsung, ia bisa melakukannya karena ia bekerja sebagai penjaga malam di rumah sakit tempat John berada. Duan, dengan syarat yang sudah pasti adalah uang. Oh shit, here we go again. Oh iya, di sini juga terlihat si Panjul ini tidak membacakan berita tentang John yang mengatakan kalau meskipun ia berwujud menyeramkan, ia itu sangat lembut dan pintar. Panjul kuntul ini cuma membacakan bagian yang mengatakan kalau si John itu memiliki wujud seperti monster menakutkan. Scene berlanjut ke John Merrick yang sudah dipindahkan dari loteng ruangan isolasi pasien ke tempat yang lebih nyaman. Di sana John tampak sangat rapi dengan memakai setelan jas. John pun diajak oleh Fred untuk mengunjungi rumahnya. Dan di sana John bertemu dengan istrinya Fred. Di sana John menangis. Mr. Merrick, I'd like you to meet my wife, Anne. I'm very pleased to meet you, Mr. Merrick. Mr. Merrick. Beautiful woman. Kalau ia tidak pernah diperlakukan dengan baik oleh seorang wanita cantik. Karena setiap ada wanita yang melihatnya pasti selalu ketakutan dan lari. Saat mereka sedang meminum teh, John berkata kalau ia ingin melihat foto-foto yang ditaruh Fred di atas tungku apinya. Dan saat itu, si John pun memberikan juga foto ibunya kepada mereka. Yang di foto itu, ibunya memiliki wajah yang sangat cantik seperti malaikat. Di sana, John berkata kalau ia pasti adalah kekecewaan besar dalam hidup ibunya. Istri si Fred pun menjawab kalau tidak ada anak yang sangat baik seperti John yang akan mengecewakan orang tuanya. Lalu si John berkata jika saja ia bisa menemukan ibunya, jadi dia bisa melihat kalau John sekarang bersama teman-teman yang baik. Lalu ibunya mungkin bisa mencintai John apa adanya. Dan John berkata kalau ia sudah berusaha keras untuk menjadi orang baik. Istri si Fred pun tak kuat menahan air matanya. Trying so hard to be good. Oh, I'm so sorry. I'm so sorry. Please.